amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yaumi yafnal alamu. Wa syu'batu thaniyatu al imanu bil malaikati bi an tusaddiqa bi wujudihim wa bi annahum ibadum mukarramuna la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa syu'batu thaniyatu, cabang iman yang kedua, al-imanu bil malaikati, beriman kepada beberapa malaikat. Bagaimana cara kita beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala? Bi an tusaddiqu bi wujudihim, bahwasannya membenarkan akan keberadaan mereka. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala juga beriman kepada para malaikat Allah, membenarkan akan keberadaan para malaikat Allah. Bukan lagi benar, tapi membenarkan. Membenarkan keberadaan mereka, satu kesaksian kita, dan kita akan ada konsekuensi daripada membenarkan keberadaannya. Kalau kita membenarkan tentang sesuatu, berarti kita mengetahui tentang sesuatu tersebut dan kita mengakui akan sesuatu tersebut. Dan pengakuan tersebut terhadap sesuatu tersebut akan ada konsekuensinya. Jadi kalau kita mengatakan diri beriman kepada para malaikat Allah, membenarkan akan keberadaan para malaikat Allah, akan ada konsekuensi daripada membenarkan tersebut. Membenarkan malaikat yang bagaimana, jemaah sekalian? Membenarkan akan ada keberadaannya berarti kita harus tahu ada berapa malaikat yang kita wajib ketahui. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Menurut para ulama tidak bisa dihitung akan keberadaan para malaikat Allah, saking banyaknya para malaikat tersebut. Bahkan lebih banyak daripada makhluknya seperti manusia. Sederhana saja. Kalau satu orang manusia, Raqib dan Atid saja sudah 2 malaikat. Bagaimana malaikat-malaikat yang lain? Dan kita harus meyakini dan membenarkan keberadaan mereka. Tetapi yang wajib kita imani, yang wajib kita benarkan adalah dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 10 para malaikat Allah. Dan bapak-bapak ini sudah pada hafal, ada 10 malaikat, hafal nama-namanya dan tugas-tugasnya. Mana buktinya? Anak-anaknya pada hafal. Maka saya yakin orang tuanya juga hafal. Ada malaikat menyampaikan wahyu, namanya malaikat Jibril. Ada malaikat bagian mencabut nyawa, namanya malaikat Israel. Ini Israel kagak hafal ini ya, apa takut sama pada malaikat Israel nih ya. Ada malaikat Mikail, tugasnya memberikan rezeki. Kata orang malaikat bagian ekonomi, ini pada rada hafal nih malaikat bagian ekonomi nih. Ada malaikat Mungkar dan Nakir, nanti bagian mengaudisi kita di dalam kuburan. Nanti kita akan menjadi orang-orang di audisi, tim audisinya adalah malaikat Mungkar dan Nakir. Siap-siap di audisi kita. Siapa yang tereliminasi, siapa yang masuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang bagian mencatat,
amal baik dan amal buruk, raqib dan atid. Pundak kiri kanan kita ada malaikat yang bagian meniup sangkakala, malaikat Israfil. Dan 10 malaikat itu kita harus hafal jemaah sekalian, amat tugas-tugasnya. Kenapa? Karena nanti akan ada kaitannya sama amal ibadah kita. Kita harus mengenal malaikat yang menjaga surga, malaikat Ridwan. Harus tahu malaikat yang menjaga neraka, malaikat Malik. Sebagai contoh, kalau kita membenarkan akan keberadaannya malaikat Raqib dan Atid, Raqib dan Atid akan selalu mencatat amal ibadah kita, mencatat amal buruk kita. Kemanapun kita pergi, ini selalu ada, ini CCTV-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masjid ada CCTV-nya kan, tercatat. Kegiatan Anda diawasi sama CCTV. Itu kalau mau maling motor Pak, kadang CCTV-nya dihancurin dulu. Tapi kalau malaikat Raqib dan Atid nggak bisa dihancurin. Ada terus di pundak kiri kanan kita, selalu mengawasi kita. Nah, begitu kita membenarkan keberadaan mereka, mereka ada, berarti begitu kita mau berbuat dosa, begitu kita mau berbuat maksiat, begitu kita mau berbuat mungkarot, kita ingat, oh ada malaikat Atid nih yang catatin nih. Enggak jadi. Itu bukti kalau kita membenarkan dan beriman kepada para malaikat Allah yang selalu mengawasi kita. Boleh orang lain tidak tahu akan kelakuan kita. Boleh istri kita tidak tahu akan ada sisi yang lainnya terhadap kita. Dan boleh kita tidak tahu daripada pengawasan orang-orang di sekitar kita. Tapi kalau pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat para malaikatnya, sedikit pun tiada yang lalai daripada pengawasan mereka. Itu kita membenarkan itu jemaah sekalian, sehingga kita terus merasa diawasi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiada yang terlewat daripada omongan kita ini. Selalu dijaga omongan kita ini, di sisinya ada malaikat Raqib dan Atid. Ada malaikat Raqib dan Atid ini, kalau dalam ayatnya omongan kita selalu dicatat. Nanti pertanyaannya, Pak, emang omongan doang? Baru omongan saja dicatat, bagaimana amalannya? Memang dalam ayatnya yang disampaikan adalah semua yang menjadi pembicaraan kita, ada malaikat Raqib dan Atid, yang artinya jangan kata urusan perbuatan yang besar-besar, timbang urusan omongan saja dicatat oleh para malaikat Allah. Semua dicatat. Yang keluar yang baiknya dicatat, yang keluar yang buruknya dicatat. Demikian juga perbuatan-perbuatan kita. Nah, itulah makna daripada kita membenarkan akan adanya para malaikat dan tugas-tugasnya, sehingga kita merasa, oh ada pencatat amal nih. Kita juga harus mengenal malaikat yang membagikan rezeki kepada kita, yang nurunin hujan. Ini kalau dalam ilmu perdukunan nih, orang-orang kalau mau minta hujan, Al-Fatihah dulu sama malaikat yang jagain, yang nurunin, yang bagiin hujan. Kalau lagi pengajian, hujan turun, kiainya baca sholawat, baca Al-Fatihah sama malaikatnya, tiba-tiba hujannya berhenti, itu kiainya pasti laris dimintain air doa tuh. Nah, kita sering Pak begitu. Kita mengenal
para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga malaikat pencabut nyawa. Akrabin dia. Nah, dia juga di antara malaikat Allah Subhanahu wa taala yang kemana kita pergi juga diincer. Karena siap mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa orang. Bahkan itu di antara malaikat yang menjadi sahabat kita. Tiba-tiba keluar SK, cabut, keluar SK, cabut, gitu. Dan di antara para malaikat Allah Subhanahu wa taala ini adalah sampai saat ini tidak ada yang nganggur. Kan ada pertanyaan daripada anak-anak milenial ini, Ustadz, katanya malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu. Lah sekarang kan wahyu sudah nggak ada, itu kerjaannya apa dia malaikat nganggur? Itu pertanyaan orang-orang begitu, Pak. Ada kiai ditanya, Pak, emang wahyu masih ada? Lah masih, masa iya? Wahyu Ningsi, Wahyudin kan wahyu juga tuh. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang nganggur. Seluruh malaikat Allah Subhanahu wa taala menjalankan bagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta malaikat Jibril alaihi salam saja, walaupun wahyu sudah tidak ada, masih ada tugas-tugasnya yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang bilang itu malaikat yang bagian ngupin trompet sangka kalah nanti panitiupnya itu nganggur dia. Masya Allah. Itu malaikat Israfil, Pak, bagian niupil sangka kalah tuh. Sangka kalah udah di mulutnya lagi nunggu, Pak. Kapan ditiupnya, Pak? Pertanyaan anak-anak di pesantren begitu. Itu selain di mulutnya ada peluit, ada sangkakala, ada tiupan tersebut, itu ngapain lagi itu malaikat? Itu pertanyaan para santri, pertanyaan orang-orang kaum milenial ini yang luar biasa, yang setiap saat kita menemani santri. Aneh-aneh pertanyaannya. Jemaah sekalian, di lain daripada malaikat itu ada tugas-tugas pokoknya, ada juga tugas-tugas yang lain. Ada dalam salah satu hadis bahwa ada malaikat yang 10 tadi itu, 4 malaikat yang ditugaskan dalam urusan dunia. Selain daripada banyaknya malaikat tersebut, akan ada 4 malaikat di 10 malaikat tersebut yang tugasnya di dunia ini yang masih ada. Ini bagian daripada menjawab pertanyaan kaum milenial, malaikat pada nganggur tuh sebagian. Karena wahyu sudah nggak turun lagi, kiamat belum datang, kapan ditiupnya, ngapain aja itu dia. Fa amma Jibrilu fasahibul junudi warrih. Adapun malaikat Jibril, dia itu bagian daripada menjaga angin, mengendalikan angin, dan dia memimpin para tentara dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Masih ada tugasnya malaikat Jibril. Jadi terjadi angin-angin, macam-macam angin kan, ada angin apa aja tuh, ada angin tornado, ada angin puting beliung, ada angin topan, macam-macam tuh, ada pengendalinya, ada para malaikat. Nah, dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, di antara yang jaga angin tersebut adalah malaikat yang bernama malaikat Jibril. Nganggur enggak dia? Enggak. Enggak mungkin ada malaikat yang nganggur, jamaah sekalian. Ada lagi, wa ammal Mikailu fasahibul qatri wan nabat. Ada malaikat yang bagian menurunkan hujan dan urusan tumbuh-tumbuhan. Ini bagian dunia nih. Malaikat Mikail tentang hujan dan tumbuh-tumbuhan, bagian rezeki, bagian dunia. Ada lagi malaikat
wa amal malakul maut biqabdil anfas. Ada juga malaikat maut yang bagian urusan nyawa, mencabut nyawa, urusan dunia. Ada lagi satu malaikat, wa amma Israfilu yanzilu bil amri alaihim. Nih, malaikat Israfil nih yang dikira masih nganggur, tugasnya lagi nungguin perintah untuk niup sangkakala, kata hadis Nabi riwayat Al-Baihaqi, untuk membawa berita, menyampaikan kepada para malaikat-malaikat yang lain. Ini para malaikat Allah. Bahkan Pak, saya mampir sebentar, ada para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mencari majlis-majlis ilmu, yang mencari majlis-majlis zikir. Saya hina fi majalis zikri fil ard. Mereka itu berpatroli mencari majlis-majlis ilmu di muka bumi ini, mencari majlis-majlis ta'lim di muka bumi ini, keliling dia. Sampailah suatu saat malaikat tersebut mampir di masjid ini, saudara-saudara sekalian. Dia hamparkan sayapnya, dia lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apaan malaikat di Masjid Discovery, Masjid Agung, orang pada ngumpul, ngapain? Mereka sedang ta'lim, mereka sedang zikir, mereka sedang ingat Allah, mereka sedang berdoa. Dilaporkan demikian. Ada juga malaikat yang interupsi, ya Allah, interupsi, apaan kamu? Ada juga jemaah di sono yang datangnya ya niatnya sih mau ngaji, tapi ada juga yang tiduran, ada juga yang macam-macam. Kata Allah, humul julusa la yasqa jalisuhum, bahwa mereka yang duduk di majelis ilmu, majelis zikir, walaupun mereka tiduran, walaupun selonjoran, bagaimana bentuk duduknya, itu semua dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah kepada para malaikat, inni ghafartu lahum, aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Ada malaikat yang khusus mencari majelis-majelis zikir. Maka duduk kita di majelis zikir, duduk kita di majelis ilmu, pulang dari sini dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam salah satu riwayat, duduk 1 jam di dalam majelis, pahalanya, kebaikannya lebih daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ada jemaah yang sholat sunnah 1000 rakaat di sini. Sampai saat ini duduk 1 jam Pak, sebanding tuh. Udah berjam-jam kita duduk ini ya. Udah boro-boro 1000 rakaat Pak. Yang 11 rakaat aja di sini kita sholat tarawih. Masya Allah. Kadang-kadang kita protes kalau ada imamnya yang bacaannya lama. Imam bacaannya lama, bener ya. Karena lama baca imamnya, akhirnya pindah itu jamaah. Udah, gua sholat di musolah yang sono aja. Begitu dia pindah Imam Al-Aqsa, lagi imam di sono juga. Lah sampai di sono, ya dia juga imamnya. Nggak bisa lari di akhirnya. Memprotes kita. Bagaimana yang 1000 rakaat? Jangan kata 1000 rakaat dah. Yang 23, kalau ada yang imam 23 sholat tarawih nih, bacaannya panjang-panjang, itu saya kira 1 malam 2 malam jamaahnya boleh rame. Malam berikutnya sudah nggak ada yang datang tuh jamaahnya. Cari yang sholat tarawihnya 11 rakaat, bacaannya kulhu terus. Nah, daripada kita tidak mampu lagi sholat yang 1000 rakaat Pak, duduk kita di majelis ilmu, di majelis zikir seperti ini, Masya Allah, pahalanya besar. Bahkan ada malaikat khusus yang mengawasi kita, saudara-saudara sekalian. Itu di antara para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ketahui. Ada 10 kita membenarkannya. Huruf-huruf Al-Quran itu ada malaikat yang menjaganya. Ini sederhana Pak. Kata Allah begini,
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kata Allah, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Lihat, sesungguhnya Al-Quran kami yang menurunkannya. Allah menggunakan redaksi nahnu, kami. Kan Allah itu kan Maha Tunggal, Maha Esa, yang kita sampaikan beberapa minggu yang lalu. Kenapa Allah menggunakan kalimat kami dalam hal ini? Ulama tafsir ada yang menyampaikannya, Allah maksudnya menggunakan kalimat kami adalah menunjukkan kemahabesarannya. Tapi menurut ulama yang lain, kami dalam hal ini adalah bahwa turunnya Al-Quran itu Allah melibatkan malaikatnya. Kami di situ. Siapa malaikat yang dilibatkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu? yakni malaikat Jibril. Itu pimpinan para malaikat, diikuti sama malaikat yang lain mengawal turunnya Al-Quran ini, disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kami juga, nahnu dalam ayat ini. Disampaikan kepada para sahabatnya membaca, ini bagian daripada nahnu di sini. Dan bahkan penjagaan Al-Quran ini Allah juga menggunakan kalimat nahnu, artinya ada para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang menjaga per huruf dari Al-Quran, yang menjaga per ayat dalam Al-Quran, per kalimat dalam Al-Quran, per surah dalam Al-Quran masuk lingkaran nahnu. Artinya kalau ada kita yang menghafal Al-Quran, berarti bagian daripada orang yang menjaga Al-Quran, masuk lingkaran nahnu, kami dalam ayat ini, berarti bersentuhan dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Al-Quran, berarti kita bersentuhan dengan para malaikat yang menjaga Al-Quran ini. Contoh, kalau kita warga komplek, setiap hari kita lalu lalang, Pak, keluar masuk, kita akrab nggak sama satpamnya? Kita kenal nggak sama satpamnya? Begitu ada apa-apa, kata satpamnya apa? Jangan ganggu, dia warga gua. Dia warga gue, jangan diganggu, karena saking dekatnya kita sama security, karena kita lalu lalang di hadapan dia. Ini kita baca ayat-ayat Al-Quran, berarti kita bersentuhan akrab sama malaikat Allah. Dan itulah kata Nabi, di antara keluarga Allah Subhanahu wa taala adalah ahlul Qur'an wa khassatuh, mereka yang ahli Al-Quran dan khusus mereka. Wa khassatuh. Jadi para ahli Al-Quran itu adalah menjadi keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk dalam lingkaran nahnu tadi, jemaah sekalian. Dan bersama para malaikat Allah, coba-coba diganggu mereka yang akrab sama dia akan marah. Tapi ingat, malaikat itu nggak ada nafsunya, bagaimana mungkin marah gitu. Dan malaikat itu tidak berjenis kelamin. Ada dalam kitab Aqidatul Awam itu kalimat wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum, yang bernama malaikat itu kaum tak beribu bapa dan makan dan minum. Dulu terima hafalannya begitu. Malaikat itu Pak, golongan kaum dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak punya anak, nggak punya bapak, dia nggak kawin. Kenapa? Karena malaikat nggak ada nafsunya. Yang ada nafsu adalah kita. Malaikat nggak makan, malaikat nggak minum, malaikat nggak kawin. Nah, kita sedang puasa ini, siang harinya kita menjalankan satu amaliat daripada malaikat. Malaikat tidak kawin, kita siang-siang bulan puasa kan nggak kawin, berarti kita seperti perbuatan malaikat. Malaikat nggak makan, malaikat nggak minum, kita siang-siang dalam bulan suci Ramadan juga tidak makan, tidak
Minum sampai di mimbar ini, di meja ini biasanya ada minumannya, sekarang nggak ada minumannya. Kenapa? Kita sedang meniru perbuatan malaikat, padahal naro doang mah nggak apa-apa kali ya. Naro doang, yang batalkan minumnya sebagai hiasan kelihatan sama kamera gitu ya. Bi annahum ibadum mukarramuna. Malaikat-malaikat itu hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka itu patuh atas perintah Allah. Bagian nurunin wahyu, dia turunin wahyu. Malaikat enggak korupsi wahyu. Ah, ini ayat kepentingan buat saya nih, saya simpan dah buat saya. Malaikat enggak begitu. Disuruh cabut nyawa, cabut. Malaikat mah yang ono jangan dulu dah, kasihan. Ah, yang ini aja, rada kurang ajaran dikit. Enggak begitu. Dapat perintah, ada SK, cabut tanpa pandang bulu, tanpa pilihan. Sampai-sampai para utusan Allah, para nabi juga dicabut nyawanya oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mau orang soleh, mau hamba Allah yang soleh sekalipun, wali-wali, para nabi, semua dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak pilih kasih para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka saking mulianya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala semata. Ada yang sujud, ada yang ruku, itu saja kerjaannya. Tidak mengerjakan yang lain, udah job desk-nya jelas. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu tidak bermaksiat atas perintah Allah dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat itu bisa berarti dua, jemaah sekalian, bagi para malaikat Allah ini. Malaikat yang tidak bermaksiat dalam hal ini adalah mereka hanya menjalankan perintah Allah dan tidak menjalankan yang tidak diperintahkan oleh Allah. Wahum ajasamul latifatun zawatu arwahin. Malaikat itu adalah jisim yang lembut. Ajasamul latifah, mereka berjisim tapi mereka itu lembut. Zawatu arwahin, mereka punya ruh. Ja'alallahu lahum quwwatan ala tasyakkul. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka punya kekuatan untuk merubah diri. Bi askali mukhtalifatin hasanatin, dengan perubahan bentuk yang baik. Jadi para malaikat Allah Subhanahu wa taala itu Pak bisa berubah-ubah bentuk. Dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berubah bentuk. Tentu bentuk yang baik. Dalam beberapa hadis Nabi dikisahkan bagaimana malaikat Jibril berubah bentuk menjadi laki-laki tampan. Lagi kongko baginda Rasul sama para sahabatnya di majelis yang seperti ini. Tiba-tiba datang orang yang jubahnya putih bersih, tiada noda. Rambutnya hitam. Dan tidak menunjukkan ini orang sebagai orang yang sedang dalam bepergian, musafir. Sahabat-sahabat Nabi enggak ada yang mengenal di situ. Menghadap baginda Rasul, sementara sahabatnya enggak ada mengenali ini orang. Dan bertanya, mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Dan dijawab oleh baginda Rasul. Orang ini membenarkan jawaban daripada baginda Rasul. Begitu orang ini pergi, baginda Rasul bertanya, siapa yang barusan itu? Nggak tahu, yang tahu cuma Allah dan Rasulnya, kata para sahabat. Yang barusan itu adalah malaikat Jibril. Berubah bentuk. Itu kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Kita harus mengimani hal tersebut. Dan kejadian juga pada nabi-nabi yang sebelumnya. Ada malaikat yang menunjukkan dirinya. Sebagai satu kisah, pada kisah
Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu dikenal sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Abud Duyuf, bapaknya tamu. Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena Nabi Ibrahim itu adalah kalau mau makan nungguin orang datang ke rumahnya. Kalau nggak ada orang yang datang, dicari-cari makan bareng sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim kalau mau makan nungguin tamu datang ke rumah. Kalau saya nungguin tamu itu pada ngaku ya saya. Rakyatmu masih banyak yang lapar tuh. Di pelosok-pelosok negeri, di kejauhan dari pandangan mata. Di kota kan sudah ramai, banyak proyek. Kok di kampung masih banyak yang nggak kebagian? Itu kata Nabi Ibrahim, di belakang rumah masih ada beberapa kandang onta tuh. Bawa aja, bagiin ke mereka. Diangkut beberapa kandang onta Nabi Ibrahim, dibagikan, udah habis Pak. Ini sosok lapor lagi, sang Nabi, sudah saya angkat beberapa kandang ontamu, tapi rakyatmu di pelosok desa, pelosok negeri, yang nggak ada jalan tol, yang nggak ada pesawat segala macam nyampe ke sana itu, masih banyak yang nggak dapat makan juga. Saya masih banyak beberapa kandang sapi tuh, angkut dah, bagiin. Dibagikan semua, sudah lapor lagi ini sosok. Masih banyak yang kelaparan wahai sang Nabi. Ada beberapa kandang kambing angkut, bagiin. Tentu bukan kandangnya Pak, kambingnya. Udah habis, ini sosok malaikat Pak bertanya, wahai utusan Allah, beberapa kandang onta sudah saya bagikan, beberapa kandang kambing sudah saya bagikan, beberapa kandang sapi sudah saya bagikan, habis dibagikan kepada mereka. Kok Nabi seperti ini sebaiknya? Apa kata Nabi Ibrahim? Jangankan beberapa kandang onta, jangankan beberapa kandang sapi, jangankan beberapa kandang kambing, andai suatu saat saya punya anak, akan saya korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ngomongnya belum punya anak. Kita biasa begitu Pak. Kalau belum punya ngomongnya enak. Kalau saya punya uang 2M nih, Masjid Agung kelar nih. Ngomongnya belum punya uang. Udah punya uang memboro-boro, ingat Haji Armaya. Biasa kita kalau belum punya begitu. Timbang 50 juta, timbang 60 juta. Ntar nih, rumah gua laku. Gua beresin semua tuh. Udah laku Pak, minggat. Tapi nggak di sini sih. Di sini mah beres urusannya mah.